Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas dua permasalahan. Yang pertama adalah ada dua tipe cup sealer di sini, di mana kita lihat di sini kelihatannya sama, tetapi kalau diperhatikan jalur untuk memasukkan cupnya itu berbeda. Yang satu yang warna oranye itu lebih pendek dibandingkan dengan yang berwarna hijau. Nah, kita lihat di situ. Nah, ini yang hijau lebih panjang atau lebih tinggi. Nah, sehingga ini juga yang membuat dua cup sealer ini harganya berbeda di samping merek. Nah, kita tidak bahas mereknya. Yang kecil, nah ini bisa dipakai untuk cup sealer yang ukuran saya kira 16 oz kalau tidak salah. Kalau yang panjang itu bisa sampai 22 oz. Nah, ini kita lihat jaraknya berbeda. Nah, lalu kita coba ambil cupnya. Nah, ini ada dua cup 16 14 dengan ini 22 tapi besar. Nah, kita lihat ukurannya berbeda. 14. Nah, jadi cup sealer ini yang warna hijau bisa dipakai untuk cup yang lebih besar kalau kita mau jualan yang jumbo, minuman yang jumbo. Nah, kita lihat di sini apa ada kendala lain jika kita menggunakan. Nah, ini tidak masuk. Kendalanya adalah kenapa? Nah, sedangkan yang satu itu masuk. Padahal kalau kita lihat dari ukuran diameter lubangnya itu sama. Nah, saya kira tebal atau diameter sebelum masuk ke lubang, nah ini tidak masuk ke wadah untuk memasukkan cup sealernya. Nah, ini tertahan. Kita lihat apa yang menjadi kendala sehingga tidak bisa masuk cup ini. Nah, kita buka untuk kita ketahui, sekalian kita bersihkan nanti bagian-bagian yang perlu. Nah, cara bukanya gampang sekali, ada dua baut di situ. Nah, buka, lalu kita buka kiri dan kanan, maka bautnya nanti akan lepas dan rumah cup sealernya ini akan bisa kita ambil. Kita ukur apa yang menjadi kendala sehingga kita tidak salah dalam membeli cup sealer. Yang kedua, kita tidak salah membeli tipe dari cupnya. Setelah kita buka itu ada per. Nah, per itu lalu ada roda. Nah, ini pada video saya sebelum-sebelumnya ada roda yang sudah saya modifikasi dengan bearing. Nah, ini kita lihat ternyata tidak masuk karena ada tertahan, sedangkan ini pas. Nah, saya kira kalau yang kita pakai 22 oz itu bisa masuk. Nah, ini cupnya lebih besar, diameter atasnya. Nah, kalau saya untuk solusi seperti ini ada dua cara, yaitu yang pertama dibubut diameternya sehingga lebih lebar diameternya dan cup bisa masuk. Atau yang kedua, kita ganti rumah dari cup sealernya, kita cari yang ukuran besar. Lalu kalau dari sisi fungsi elektroniknya ini nggak ada bedanya, on off, ada indikator sedang memanas atau setelah mencapai suhu temperatur yang diatur oleh termostat. Itu saya kira sama saja, tidak ada perbedaannya. Dari sisi kualitas pun saya kira hampir sama. Nah, ini rumahnya lebih besar. Nah, ini lebih tinggi maksudnya. Ini lubang ini yang perlu kita bubut ulang bagian dalamnya supaya cup yang lebih lebar bisa muat. Nah, cuman kendalanya kalau sudah kita bubut, nanti kalau kita mau pakai cup yang kecil sudah tidak bisa lagi karena sudah tidak ada yang menampung adaptor dari cup yang kecil. Jadi ada dua lingkaran seperti ini yang dikasih pada saat kita beli. Nah, saya di sini kebetulan ada ketemu lingkaran seperti ini yang lain dari bahan bekas. Nah, saya ganti saja. Nah, kalaupun dibubut sebaiknya harus hati-hati, tidak boleh habis sama sekali bibir dari lingkaran bagian dalamnya. Nah, supaya masih bisa kita pakai adaptor kalau kita pakai cup yang lebih kecil. Nah, ini yang kita bubut.
Nah, bagian ini bisa kita buka. Anda lihat ini masuk, bahkan ini terlalu longgar. Nah, kalau kita punya kap yang pendek tadi, bawahnya harus kita potong, lalu kakinya harus kita kasih lebih tinggi. Nah, lalu kita buka, ini baut yang kita buka, kunci 10. Nah, ketika kita buka, nanti waktu pasangnya juga harus betul-betul sesuai dengan pisau atau di bagian elemen pemanas kap sealer, karena kalau tidak nanti akan mengenai kap, bagian pinggir kap waktu saat memotong. Nah, ini kita pasang. Nah, ini pasang kendor dulu, tidak ketat, nanti diatur dulu pada saat kita pakai. Kita atur sehingga tidak mengenai pada saat kita ngepres mensealer cup, maka tidak kena dari bibir minuman cup ini, gelasnya itu. Nah, ini kita bersihkan karena sudah kita buka, sekalian jalan kita beri pelumas-pelumas supaya lancar lagi. Nah, setelah kita pasang nanti kita tes. Saya beri pelumas, kasih gemuk sedikit, lalu kita ikat lagi bautnya. Setelah oke, dipanaskan, kita coba. Sambilan kita menentukan posisi dari pisaunya sehingga tidak mengena bagian pinggir dari kap minuman kita. Nah, ini kita panasin dulu. Nah, ini kita tunggu sesaat sehingga temperaturnya mencapai 150 atau di bawahnya sedikit. Nah, lalu kita coba setel. Nah, sudah aman. Kalau tidak pas, maka kita cari tandai di mana yang terkena pisau, lalu kita geser-geser sedikit sampai pada saat kita gerakkan tuas untuk mengepres sealer tadi tidak lagi mengenai bibir dari kap tersebut. Nah, ini masih kena, kita coba seperti berat. Nah, kalau kita paksa takutnya pisaunya yang rusak. Nah, lalu saya setel, saya kendurkan sedikit, lalu kita amatin mana bagian dari kap yang terkena, kelihatan seperti tertusuk dari mata-mata pisaunya. Lalu kalau sudah kita geser, kita kencangkan sedikit saja supaya bisa dibuka lagi. Kalau sudah beres, nah ini kelihatan kena mata pisaunya. Kita tandain posisi depan, belakang atau samping yang kena. Kalau sudah oke, tidak ada masalah, maka kita kencangkan, kemudian kap sealer sudah bisa kita gunakan lagi. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.